Ada satu jenis hasad yang jika kamu tidak memilikinya, maka jiwamu akan layu, semangatmu akan padam, dan kemuliaan di sisi Allah akan terasa jauh bagimu. Kebenaran mengerikan ini adalah bahwa kita memang perlu hasad, bukan hasad yang menghancurkan, bukan hasad yang membakar hati dengan kebencian saat melihat nikmat pada orang lain, melainkan sebuah hasad yang menjadi bahan bakar iman, sebuah kerinduan yang membara untuk bisa melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mulia. Ini adalah hasad yang terpuji, khibthah, yang jika ia tidak bersemayam dalam sanubarimu, maka pintu-pintu kemajuan spiritual akan tertutup rapat, dan kamu akan terperangkap dalam kepuasan diri yang semu tanpa dorongan untuk mencapai lebih. Ini bukan tentang menginginkan apa yang orang lain miliki sampai mereka kehilangan. Itu adalah hasad mazmumah, hasad tercela yang dibenci oleh Allah. Tapi ada hasad yang justru disukai, hasad yang mengangkat derajat, hasad yang memotivasimu untuk menjadi lebih baik. Bayangkan, ada dua orang sahabat karib. Yang satu, sebut saja Adam, ia seorang pengusaha kaya raya, dermawan, tak pernah absen membangun masjid, menyantuni anak yatim, dan memberangkatkan haji tetangga miskinnya. Hartanya mengalir deras bagai sungai tak berujung, semuanya di jalan Allah. Sahabatnya, Budi, hanyalah seorang guru mengaji biasa, hidup pas-pasan, namun ilmunya dalam, hafal Al-Quran, dan tutur katanya menyejukkan hati. Ia tak punya banyak harta, tapi setiap hari ia sibuk mengajarkan huruf-huruf Al-Quran kepada anak-anak desa, membentuk generasi yang mencintai kalamullah. Ketika Budi melihat Adam, hatinya merasakan sesuatu yang dalam. Bukan benci, bukan iri hati agar Adam bangkrut. Justru sebaliknya, ia bergumam dalam hati. Ya Allah, alangkah mulianya Adam, betapa beruntungnya ia bisa bersedekah sebanyak itu. Andai saja aku memiliki harta sebanyak Adam, niscaya aku akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih, untuk mendekatkan diri kepadamu. Kerinduan ini, hasad jenis ini, adalah hasad yang terpuji. Ia tidak merugikan Adam sedikit pun, justru ia mendorong Budi untuk berdoa lebih giat, untuk mengumpulkan rizki dengan cara yang halal, agar suatu hari ia bisa meniru kebaikan Adam. Inilah hibthah, hasad yang diridhoi. Ia adalah pemicu, bukan pemusnah. Sebaliknya, Adam pun saat melihat Budi merasakan getaran yang sama. Masya Allah Budi, betapa mulianya ilmu yang ia miliki. Setiap hari ia mengajar, mendidik, membentuk jiwa-jiwa. Andai saja aku memiliki ilmu yang sedalam Budi, niscaya aku akan berdakwah ke seluruh pelosok negeri, menyebarkan cahaya Islam. Sungguh, ilmu itu lebih kekal daripada harta. Hasad seperti ini adalah energi positif yang mendorong Adam untuk belajar lebih dalam, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menggunakan hartanya tidak hanya bersedekah, tapi juga mendanai program-program pendidikan Islam. Ia adalah hasad yang sehat, yang membangun, yang tidak pernah berhenti menuntut perbaikan diri. Lalu, bagaimana jika hasad semacam ini tidak ada dalam diri kita? Apa jadinya jika kita melihat kebaikan orang lain dan hati kita justru datar-datar saja? Tidak ada keinginan untuk meniru, tidak ada dorongan untuk melampaui dalam kebaikan? Ini adalah stagnasi, kematian spiritual. Jiwa kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita akan terjebak dalam zona nyaman, merasa sudah cukup dengan apa yang ada, padahal di luar sana, orang lain berlomba-lomba dalam kebaikan, berlari menuju surga yang dijanjikan. Adakah bahaya yang lebih besar dari mati surinya semangat untuk berlomba dalam kebaikan? Kita perlu hasad ini karena ia adalah tanda hidupnya hati. Ia adalah refleksi dari sebuah jiwa yang masih haus akan kedekatan dengan Allah, yang ingin menjadi hamba yang lebih baik, yang ingin memberikan yang terbaik dari dirinya. Ia adalah pemicu yang Allah tanamkan dalam fitrah kita, agar kita tidak pernah berhenti berjuang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad, iri hati, kecuali terhadap dua hal. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia membelanjakannya di jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Hadis ini dengan jelas menggarisbawahi bahwa ada hasad yang bukan saja boleh,
tapi juga menjadi indikator kebaikan. Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan hasad yang terpuji ini? Bagaimana kita bisa mengubah pandangan kita terhadap nikmat orang lain dari potensi racun menjadi pupuk bagi jiwa? Kuncinya ada pada niat dan doa. Niatkan selalu untuk meniru kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Niatkan untuk berlomba, bukan untuk bersaing secara tidak sehat. Dan yang terpenting, iringi niat itu dengan doa yang tulus, memohon kepada Allah agar dikaruniai kemampuan dan kesempatan yang sama, atau bahkan lebih, dalam berbuat kebaikan. Mari kita bersama-sama menengadahkan tangan, merendahkan hati di hadapannya, memohon agar hasad yang terpuji ini tumbuh subur dalam jiwa kita. Ikuti lafaz-lafaz doa ini dengan sepenuh hati, semoga Allah mengabulkan setiap untayan harap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau adalah pemilik segala kemuliaan dan kebaikan. Kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati dan air mata harapan, agar Engkau mencabut dari hati kami segala bentuk hasad yang tercela, segala iri hati yang membusukkan jiwa, yang membakar amal kebaikan kami. Bersihkan hati kami dari keinginan melihat hancurnya nikmat saudara-saudara kami. Ampunilah kami jika pernah terbersit dalam hati kami pikiran-pikiran buruk itu. Ya Allah, Zat yang maha mengubah hati, ubahlah hasad yang gelap itu menjadi cahaya ghibthah yang menerangi. Tumbuhkanlah dalam jiwa kami kerinduan yang membara untuk bisa meniru jejak langkah hamba-hambamu yang mulia. Saat kami melihat orang lain berlimpah harta dan menggunakannya di jalan-Mu, jadikanlah itu pemicu bagi kami untuk mencari rizki yang halal lagi berkah, agar kami pun bisa bersedekah tanpa batas, membangun jembatan kebaikan, menyantuni yang lemah, dan menyebarkan kebahagiaan di muka bumi-Mu. Ya Allah, saat kami melihat hamba-hambamu yang Engkau karuniai ilmu yang luas, yang dengan ilmunya mereka membimbing umat, menyebarkan hidayah, mengajarkan kebenaran, dan menjadi lentera di tengah kegelapan. Jadikanlah itu cambuk bagi kami untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, agar kami pun bisa menjadi bagian dari pewaris para nabi, menjadi pribadi yang bermanfaat, yang menerangi dengan cahaya pengetahuan-Mu. Ya Rabbana, saat kami menyaksikan hamba-hambamu yang Engkau pilih, untuk menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang membawa kemaslahatan, yang dengan kekuasaannya mereka menegakkan keadilan dan kebenaran. Tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk berjuang, untuk menjadi bagian dari mereka yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun hanya dalam lingkup kecil kami sebagai khalifah-Mu di bumi. Ya Ilahi, jadikanlah setiap kebaikan yang kami lihat pada orang lain bukan menjadi alasan untuk putus asa atau merasa rendah diri, namun menjadi motivasi yang tak terbatas untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikan kami kekuatan, istiqomah, dan keikhlasan dalam setiap langkah kami. Bimbinglah hati kami agar selalu berprasangka baik kepadamu dan kepada sesama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan menjadikan nikmat orang lain sebagai inspirasi untuk menjadi lebih baik. Engkaulah sebaik-baik pemberi dan sebaik-baik penolong. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berserah diri. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sungguh lapang rasanya setelah menumpahkan segala harapan dan doa itu. Doa semacam ini yang dilantunkan dengan hasad terpuji di hati akan membuka pintu-pintu keberkahan yang tak terduga. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang ulama besar yang awalnya hanyalah seorang penuntut ilmu biasa, yang setiap hari melihat gurunya begitu fasih menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, dan ceramahnya selalu menyentuh hati ribuan jamaah? Hatinya bergetar, ia tidak cemburu, justru ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku ingin sekali bisa menyampaikan kalam-Mu dengan kefasihan dan keindahan seperti guruku itu. Berikanlah aku karunia yang sama, bahkan lebih, agar aku bisa lebih banyak berkhidmat untuk agama-Mu." Kerinduan yang murni itu, hasad yang terpuji itu, menjadi bahan bakar baginya untuk belajar tanpa henti, menghafal Al-Quran, mendalami ilmu tafsir, dan berlatih berbicara di depan umum. Ia tidak merugikan gurunya,
justru ia mengikuti jejak kebaikan. Dengan berkat doa dan usahanya, ia kemudian menjadi ulama besar yang lebih dikenal, bahkan mungkin melampaui gurunya dalam jumlah murid dan pengaruh. Ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melipat gandakan pahala dan menyebarkan kebaikan Allah yang lebih luas. Bukankah ini sebuah mujizat, bagaimana sebuah hasad bisa mengubah takdir seseorang menjadi lebih baik? Namun jangan salah, ada garis tipis antara hasad terpuji dan hasad tercela. Hasad terpuji akan membuatmu berdoa, berusaha, dan merasa termotivasi. Hasad tercela akan membuatmu mengeluh, membenci, dan bahkan berniat buruk. Bagaimana kita bisa memastikan kita tidak tergelincir? Selalu introspeksi niat. Tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin dia kehilangan nikmatnya, atau aku juga bisa mendapatkan nikmat yang sama atau bahkan lebih untuk kebaikan? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka kamu berada di jalur yang benar. Ketahuilah, hasad yang terpuji adalah anugerah. Ia adalah bisikan ilahi yang mendorong kita untuk tidak pernah puas dengan standar kebaikan yang ada. Ia adalah panggilan untuk selalu meningkatkan diri, untuk berlomba-lomba meraih pahala, untuk menjadi hamba Allah yang paling dicintai. Jika kamu merasa hati kecilmu bergetar melihat kebaikan orang lain dan ingin menirunya, jangan abaikan perasaan itu. Justru peluklah ia, jadikan ia motivasi terbesarmu. Salurkan energi itu ke dalam doa, ke dalam usaha, dan ke dalam perbuatan nyata. Karena pada akhirnya, kehidupan ini adalah ladang amal. Setiap detik adalah kesempatan. Hasad yang terpuji adalah kompas yang menuntun kita menuju amal terbaik, menuju kedekatan yang hakiki dengan Sang Pencipta. Tanpa hasad jelis ini, kita akan menjadi seperti perahu tanpa layar, terombang-ambing tanpa tujuan, tidak pernah mencapai pantai kebaikan yang seharusnya kita dambakan. Jadi, peliharalah hasad ini, biarkan ia membakar semangatmu untuk terus bertumbuh, untuk terus mengejar kebaikan, sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan terbaik yang bisa kita capai. Inilah rahasia mengerikan yang sesungguhnya, sebuah hasad yang bisa menyelamatkanmu dari jurang kelalaian dan menuntunmu menuju puncak kemuliaan.